Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hai warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman, sahabat beta terapi ada di sana. Nah kali ini kita bersama tim beta terapi ya. Kurang satu ini Mas Ilyas. Iya, Waduh, Mas Ilyas nggak ikut ini Mas Ilyas. Ada Mas Rianto, beliau seorang akupunturis, herbalis, refleksiolog, apalagi Mas, banyak ya Mas. Bekam, hijamah. Bekam, dan ada Mas Hanafi sebagai host kita yang sering kali muncul ya dan sebagai provokator dalam channel YouTube ini. Ini ada kameramen kita Mas Oki ya. Dan satu lagi kameramen kita Mas Ilyas. Ini nggak kelihatan nih di sini tapi nggak kelihatan. Iya. Jadi tenang saja. Oh, gimana di sini apa ya? Iya, Nggak kelihatan ya. Oke, kali ini kita lagi ngobrol-ngobrol santai tentang kedepannya nih Mas Rianto. Mas Rianto kan seorang terapis, saya juga terapis. Ini ada host ya, ada marketingnya ya. Kita kedepannya mau mengembangkan channel ini sebagai channel edukasi Mas, edukasi ke masyarakat. Awalnya kita dari hipnoterapi ya. Iya, betul. Dari hipnoterapi, NLP coaching, terus motivasi. Terus kita mulai merambat ke terapi-terapi yang natural, terapi herbal ya. Harapannya Mas Rianto nanti terus bergabung dengan kita ya, sehingga channel kita setiap pagi kita isinya herbal gitu ya. Iya, betul. Ya. Terus sore malam itu tentang terapi-terapi mental, psikologi, terus motivasi gitu ya. Dan yang kemarin kita bahas kan kecanduan gadget itu ya. Iya, betul. Ini gimana nih Mas Yanto, ke depannya kita harapannya sih ke depan kita punya tempat terapi ini apa? Holistic Center Mas. Holistic Center. Terus nantinya selain terapi-terapi yang sudah berjalan juga nanti herbalnya. Mungkin nantinya ada herbal yang sifatnya ini Mas. Jadi begitu pasien di terapi selesai, dia langsung dapat teh apa gitu Mas. Untuk mendukung ya Pak ya. Ya. Sebenarnya itu udah cita-cita saya lama ya. Sama ya tadi ya. Sama dengan aku tadi. Ya, cita-cita saya lama untuk bisa membuat tempat terapi yang sekaligus bisa ada kafe jamu ya, gitu ya. Itu bagaimana pasien atau customer yang masuk begitu pulang dari tempat terapi bisa merasakan khasiat ataupun kebugaran yang berbeda waktu kita memasukinya gitu ya. Nah ini yang pengen sekali kita kembangkan gitu ya tadi. Bahkan untuk kasus-kasus saraf misalnya stroke, bagaimana masuk ke tempat terapi dan bagaimana pulang sudah ada perubahannya ya. Gitu. Nanti kita juga kerjasama dengan dokter-dokter spesialis Mas. Betul. Jadi sifatnya konsulen ya. Jadi kita punya pasien nih dengan kasus medis misalnya sedang penanganan tradisional, nanti kita juga periksakan pasien itu, kita bawa ke dokter spesialis yang sesuai gitu. Itu yang sudah saya lakukan untuk kasus-kasus kanker ya. Untuk kasus kanker bahkan bisa dikatakan keberhasilannya bisa dikatakan 95% lah untuk kasus kanker itu berhasil. Bagus ya. Gitu ya. Itu hanya dalam hitungan hari Mas. Hitungan hari itu? Hanya dalam hitungan hari. Biasanya kita target itu 15 hari, udah dicek lagi sudah 0 ya. Iya. Udah 0. Mungkin ini ya, mungkin jenis-jenisnya yang ini ya berbeda tiap jenis ya. Mungkin ada yang seperti itu ya percepatannya ya. Iya. Ada yang bandel banget juga ada loh. Iya. Kasih herbal orang nggak mau berubah gitu ya. Nah ini yang lagi kita kembangkan karena banyak sekali herbalis yang hanya tahu jualan herbal. Berarti bukan herbalis. Iya, dia hanya herbal. hanya tahu jualan herbal. Misalnya, saya punya herbal untuk diabetes misalnya. Kita hanya menawarkan untuk produk untuk diabetes gitu. Nah, padahal ada di balik kasus diabetes itu ada apa saja. Ya, yang perlu kita dalami lagi, yang perlu kita selesaikan. Gitu kan, nggak hanya kasus
tadi Virusnya. monoton tadi gitu ya itu. Berarti bukan hanya kasus utamanya ya. Ya, Mungkin bukan kasus. penyebabnya. Kita harus nyari penyebabnya, sumbernya dari mana? Kok kenapa pankreas itu nggak produktif ya. bisa tidak maksimal untuk bekerja gitu. Mas, untuk sambil tubuh dimakan, kita. Ya. Nanti saya selesainya tinggal pulang. Betulnya dengan konsep kayak gitu nanti kita akan lebih mudah diterima oleh banyak lapisan ya. Kalangan. Iya, termasuk ini Mas, fenomena-fenomena kesurupan, terus kena guna-guna. Itu kita bisa atasi dengan pemrograman pikiran itu. Dan kita juga nanti akan libatkan ini spiritualis. Kita akan libatkan. Artinya gini, kita tidak memungkiri ya, bahwa manusia itu kan komplit, holistik ya, komprehensif, sehingga sangat mungkin ada orang yang memang kesurupan benar-benar, ada memang yang faktor psikologis saja. Nah itu harus bijak menerapkannya. Ada orang yang butuhnya terapi herbal murni, ada yang memang butuh medis, ada. Jadi kita nggak bisa gebuk rata gitu ya. Karena alhamdulillah saya orang kesehatan yang suka juga dengan tradisional itu ya. Jadi ketika saya cermati, memang tadi uniknya manusia di situ. Ada yang butuh terapi-terapi hanya dengan air putih sembuh. Nah, berarti kan butuh terapi-terapi yang sifatnya penguatan doa itu ya. Dan kita tidak bisa memungkiri bahwa pengobatan itu kita minta pada Allah ya. Allah yang ngasih sembuh. Ya, betul. Maka dengan lantaran baik obat medis, obat tradisional, dengan doa, dengan air gitu ya, dengan healing, dengan hipnoterapi, akupuntur, seperti yang ada di kita, ini anugerah yang Allah berikan, bukan kita yang hebat mengobati gitu. Makanya nanti dalam layanan yang kami nantinya buka, modelnya kayak tadi Mas, pasien juga boleh nginep di situ asalkan berkenan dengan tempat seadanya. Tapi ini bukan rawat inap ya, bukan rumah sakit rawat inap, tapi memang holistic center untuk yang jauh kan daripada pulang bisa nginep di situ. Dan kita juga ada kegiatan pagi, misalnya paginya kita senam gitu. Mungkin habis subuh kita tausiah dulu, kita undang ahlinya, jangan saya suruh tausiah nanti beda lagi gitu ya. Undang ahlinya, terus kita libatkan orang-orang yang seperti bidangnya yang mau berkontribusi. Harapannya sih bisa subsidi silang ya, yang butuh bantuan, yang butuh digratiskan juga bisa kita bantu. Tapi ya yang punya dana juga jangan minta gratis. Nanti kita nggak bisa subsidi silang dong. Iya dong, betul. Itu Mas Rianto. Ya itu memang konsep ilahiyah emang tidak bisa ditinggalkan ya, bahwa kesembuhan itu mutlak punya Allah gitu kan. Iya, betul. Nah, bahwa kesembuhan itu sendiri dikatakan bahwa ada pada diri kita sendiri loh. Betul. Ya, ada pada diri kita sendiri. Faktor spiritual itu mempengaruhi 50%. Keyakinan orang itu mempengaruhi 50% mau sembuh apa enggak. Betul. Nah nih, Kalau saya mana 90%. nah itu kan 90%. Yang lainnya ada faktor emosionalnya ya, ada faktor pikirannya, terus hanya 10% yang fisikal bersifat terapi tadi, gitu kan, bersifat minum obat. Nah, pada dasarnya kesembuhan itu pada diri sendiri. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa orang itu, saya pengen berobat ke dokter A misalnya, ya kan? Karena apa? Keyakinannya dia, keyakinannya dia kan kayak gitu ya, gitu. Makanya ada dokter yang laris misalnya kan, gitu. Ada tempat terapi yang laris. Karena apa? Dia bisa membangun tadi spiritual tadi, keyakinan pada pasiennya masing-masing. Kadang pasien saya bilang gini, pokoknya kalau belum ketemu Pak Beta, saya tuh belum sembuh rasanya. Betul. Gitu. Nah, Nah, gitu loh Mas. Saya juga, wah jangan gitu, ini kan Allah yang ngasih kesembuhan. Iya Pak, tapi benar ya. Bahkan dia kalau promosi ke tetangga-tangganya terlalu berlebihan menurut saya ya. Karena sampai ibaratnya pokoknya harus ketemu Pak Beta, ini harus ke Pak Beta nih, kalau nggak ke sana nggak sembuh. Nah ini perlu hati-hati, berarti awalnya diputuskan. perlu hati-hati itu gitu kan. Bahaya. Nah, edukasi
Bahwa kesembuhan dari Allah dan kita harus berusaha. Lalu seperti itu. Supaya nggak nyimpang ya. Ini bahaya nih. Akidah yang Masalah kita bahaya. Ya kita juga pengen kayak gitu cita-citanya punya tempat terapi. Bagaimana ya? Tapi Kalau- searah ini sejalan ini. Satu misi. Ya, kita dari dulu sama. Sebetulnya kita bareng gitu. Cuma memang Mas Rianto kan lebih fokus ke ini ya. Dulunya ke refleksi gitu ya. Nah, herbal ya Mas. Kalau saya kan ngambil jalurnya hipnoterapi. Alhamdulillah kita jadi bisa sinergi nih. Karena bidang yang berbeda tapi dalam satu lingkup. Nah, lingkup pengobatan. Betul. Nah ini Masih mimpi lama. saya juga sih, mimpi saya yang lama. Mudah-mudahan yang waktu dekat ini bisa terkabul ya. Syukur sih misalnya ada investor yang suka hati ya dan siap mengorbankan untuk sosial, kita juga bisa menerima. Artinya kalau memang nanti kita dapat kuota ya, kuota layanan dalam sekian persen untuk yang nggak mampu kita gratiskan. Ya tadi para investor tadi yang mendanai, yang memfasilitasi gitu. Artinya kita bisnisnya nggak hanya untuk dunia aja, tapi juga kita pengen untuk akhirat supaya dapat dua-duanya gitu. Nah, kadang ada orang-orang yang mengatakan malah pakai tangan malah dorok gitu ya. Ada ya yang prosesnya kayak gitu loh. Ada Rasulullah ngajarin kita pakai tangan Malah malahan. pakai tangan, ya. Ya kalau tangannya cuci tangan kan ya udah bersih ya. Ya, iyalah. Lebih cepat. Ini kalau apa? Food streetnya India, food streetnya India kan ngambil pakai tangan, tupuk pakai tangan. Gitu ya. Itu baru tidak dikatakan jorok itu Pak. Tangan orang lain maksudnya. Ini kalau nanti yang punya tempat makan ini lihat video ini langsung kontak kita Pak. Iya boleh. Tempatnya santuy ya. Asik. Terus Minum Mas, minum. Aduh, tahan. Masih dalam Ini sayur dulu sayur. proses. Enak nih. Ya karena berhubung udah beres ya. Kosnya kan Pak Beta. Belum selesai. Belum selesai ya. Berarti saya aja lah yang nutup lah. Udah pengen cuci tangan ini. Nah, kalian. Ya, terima kasih teman-teman. Ini adalah obrolan santai kita tentang rencana Pak Peta bikin holistic center ya, Pak ya. Holistic center. Amin. Doakan semoga terrealisasi dengan Amin. di waktu yang dekat-dekat ini ya. Amin. Semoga ya. Dan kemudian untuk mungkin kalau memang ada investor ya Pak ya. Insya Allah. Kalau memang ada investor silahkan bisa menghubungi kita juga di channel kita. Di deskripsi ada nomor kita. Ya, terima kasih teman-teman telah mengikuti video dari kami. Kita pamit dulu. Di sini ada Mas Oki, Hanafi, Pak Beta, dan Pak Rianto. Ya, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Standing in the cold, cold rain, I don't even feel the pain. Anything to step away, I know we could both do better. Wish you would've left me here, now I'm just controlled by fear. What's the point in our reflection, if you never look in the mirror?